warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Banten yang diwakili dari Dinas Koperasi UMKM Bapak Aan Mulyana, yang terhormat perwakilan dari Bupati Serang Pak Anjat, yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Banten Pak Gemilang, yang saya hormati dan saya banggakan senior saya Dr. Insinyur Laksamana Eden Gunawan, Ketua Dewan Penasihat APKI Perjuangan Provinsi Banten, yang juga Ketua Korwil ISMI Provinsi Banten. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPW APKI Perjuangan Provinsi Banten, Saudara Insinyur Rika Rahmawati MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah APKI Perjuangan se-Provinsi Banten beserta jajaran kawan-kawan pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima di seluruh Serang dan di seluruh wilayah Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas kehendaknya lah pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, 10 hari Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, Keluarga Besar Asosiasi PKI Indonesia Perjuangan Kabupaten Serang se-Provinsi Banten, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat serta para pelaku ekonomi rakyat masih diberi kesempatan untuk silaturahim. Pak Aan sampaikan kepada Gubernur Andra Soni, hari ini kami di Panglima Kabupaten Serang Banten bersama-sama keluarga besar APKI, pemerintah dan kekuatan elemen ekonomi yang lain di Serang Banten ini dalam rangka untuk mewujudkan usaha mikro kecil menengah di seluruh Banten, di Kabupaten Serang mampu maju, berkembang, unggul dan hidupnya sejahtera. Oleh karena itu, Pak Aan sampaikan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota se-Banten, tidak boleh ada penggusuran pedagang kaki lima dan UMKM di seluruh Provinsi Banten. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya menyimak ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz dari Senang Sari. Saya juga mengikuti tarian sambutan dari Sandra Tari Tarbiyah. Saya juga simak apa yang disampaikan oleh Ketua DPW APKI Provinsi Banten, Saudara Rika Rahmawati, serta pesan Gubernur kepada kita semua yang disampaikan oleh Pak Aan Mulyana. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, UMKM di Serang, di seluruh Banten, juga di seluruh tanah air tidak akan mampu untuk maju, berkembang dan unggul serta hidup rakyat sejahtera berkeadilan tanpa adanya sebuah kebersamaan, persatuan dan kesatuan di antara seluruh pelaku ekonomi rakyat dan bermitra strategi, bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan ekonomi terkait lainnya. Untuk itu, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, pada dasar UMKM APKI Perjuangan dan pelantikan DPD
Kabupaten Serang Provinsi Banten hari ini. Izinkan saya selaku inisiator dan selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan untuk menggelorakan sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan agar ekonomi rakyat UMKM Indonesia 2030 mampu unggul sebanyak 100 juta unit sehingga Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi 2030. Antasoni ketika Banten dan 8 kabupaten kota se-Banten gagal mencetak UMKM yang unggul tahun 2030. Banten berkontribusi terjadinya sebuah malapetaka demografi, melonjaknya kemiskinan, pengangguran, dan ujung akhirnya akan menjadi ancaman serius eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita bersama-sama tatkala 22 Juli 2025 yang lalu di Pasar Santa Jakarta Selatan, gerakan pasar rakyat, revitalisasi dan integrasi PKL UMKM di Jakarta dicanangkan. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran APRI di Banten, seluruh pemangku kepentingan di seluruh Banten untuk bersama-sama menggelorakan gerakan pasar rakyat, revitalisasi dan integrasi PKL UMKM di Provinsi Banten. Pak Mulyana, kenapa ini harus kita lakukan? Sebanyak 17.000 pasar tradisional di seluruh tanah air. Dampak dari disrupsi digital, dampak dari pandemi COVID selama 3 tahun, tentunya juga dampak daya beli rakyat yang hingga hari ini belum berkunjung naik, omsetnya anjlok hingga 40%. Demikian pula pelaku ekonomi rakyat di luar pasar rakyat, di luar pasar tradisional hingga hari ini omsetnya anjlok, dampak daripada perubahan perilaku dan dinamika perilaku masyarakat. Oleh karena itu, Pak Mulyana, Pak Gilang, pasar rakyat yang merupakan sebuah sistem ekonomi yang tumbuh mandiri dalam kehidupan sosial masyarakat, yang merupakan warisan ekonomi dan budaya nenek moyang leluhur bangsa kita, harus kita uri-uri, harus kita kembangkan, dan harus kita majukan sehingga mereka menjadi jantungnya ekonomi Indonesia. Ketika kondisi hari ini kita biarkan, tentunya kita semua tidak rela dan tidak ikhlas. Pasar rakyat, pasar tradisional gulung tikar di seluruh tanah air. Bapak Ibu sekalian, pasar rakyat, pasar tradisional di samping sebagai jantungnya ekonomi Indonesia yang melibatkan 17 juta pelaku ekonomi rakyat, lebih dari itu Pak Mulyana, 95% rantai pasok pangan, rantai pasok bahan baku usaha ekonomi rakyat ada di pasar tradisional. Untuk itulah gerakan pasar rakyat menjadi sebuah keniscayaan bagi Indonesia. Oleh karena itu, Pak Mulyana, secara khusus saya menyampaikan pesan kepada Gubernur Antasoni, di Banten harus segera dicanangkan gerakan pasar rakyat di seluruh Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Kenapa harus dilakukan gerakan pasar rakyat? Saudara-saudara, kita tidak menyalahkan siapapun. Hari ini ada PP nomor 7 tahun 2021 dari Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan Pak Aan Mulyana. Dalam PP ini standar kriteria usaha mikro kecil menengah dirubah Pak Gilang hingga 50 miliar. Saya selaku Ketua Umum APRI Perjuangan tentunya tidak rela 65,4 juta UMKM di seluruh tanah air akan diinfiltrasi, akan diambil dan akan dijajah oleh para pemilik modal dari bangsa kita sendiri maupun bangsa asing. Oleh karena itu, pasar rakyat harus dilakukan revitalisasi based on inovasi tematik Pak Eden Gunawan, sesuai dengan tantangan zamannya, sesuai dengan tantangan generasi milenial Gen Z, tantangan ekonomi era digital. Tematik Pak Aan nanti kalau ke Jakarta, Pak Gilang kalau ke Jakarta, mohon mampir di Pasar Santa Jakarta Selatan. Di situ ada dunia kopi, ngopinya gratis Pak Aan. Tapi satu lapak dunia kopi ini satu hari 2 ton terjual ke seluruh tanah air dan dunia global. Di Pasar Santa Jakarta juga ada sate Padang Pak Eden. Oleh karena itu, revitalisasi berbasis inovasi tematik wajib dilakukan di seluruh pasar rakyat. Kemudian yang kedua, Pak Aan Mulyana harus dilakukan integrasi dengan moda transportasi, dengan sistem digital, dan yang lebih penting adalah integrasi dengan pelaku ekonomi rakyat, warung kelontong, kuliner, pelaku ekonomi rakyat komunitas, dan masyarakat di sekitar pasar rakyat. Inilah Pak Aan Mulyana, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan untuk melindungi, untuk mendampingi, untuk mengantarkan pedagang pasar rakyat, PKL dan UMKM di negeri ini dari hulu hingga hilir mampu maju, unggul, dan mengantarkan Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi 2030. Untuk itulah kepada saudara Ade Chandra Ronaldo yang baru dilantik sebagai ketua DPD APKI Perjuangan Kabupaten Serang di bawah koordinasi dan kepemimpinan saudara Rika Rahmawati se-Banten, saya minta tidak boleh lelah, tidak boleh letih, turun gunung, bukan hanya mengurus NIB, bukan hanya mengurus sertifikasi halal, namun pendampingan secara utuh dan menyeluruh, mulai dari perizinan, syarat administrasi, legal standing usaha, hingga pendampingan permodalan, manajemen, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi rakyat harus dilakukan dengan perang gerilya. Saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itu saya sangat berharap di Provinsi Banten ini, Pak Aan Mulyana, tadi tarian sambutan memberikan pesan kepada kita, Banten harus juara karena Banten adalah negerinya para jawara. Banten harus juara karena Banten adalah negerinya para aulia yang dulu dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, beberapa kali saya ke Banten dan saya berharap dari bumi Banten, gerakan pasar rakyat untuk Nusantara
akan menjelma menjadi suksesnya Indonesia menjemput puncak bonus demografi 2030. Kemudian saudara-saudara, yang kedua yang ingin kami sampaikan kepada seluruh jajaran APKRI se-Banten dan para pemangku ekonomi rakyat di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Kami tanggal 21 Agustus 2025 menandatangani kerjasama Pak Mulyana dengan PT Food Station Cipinang Jaya yang memiliki beragam komoditas kebutuhan pokok nabati. Tanggal 20 Agustus 2025 kami juga tanda tangan dengan PT dengan Perumda Dharma Jaya persoalan daging, ayam, telur, ikan dan yang lainnya yang bisa diakses oleh seluruh warung kelontong, pedagang pasar, kuliner di seluruh Indonesia. Untuk itulah kawan-kawan se-Banten, saya minta untuk merealisasikan kerjasama ini di seluruh Provinsi Banten. Akhirnya saya sampaikan selamat dan sukses kepada saudara Ade Putra Chandra Ronaldo beserta jajaran DPD APLI Perjuangan Kabupaten Serang. Pimpin APLI ini dengan hati, dengan komitmen untuk rakyat, bangsa dan negara. Tanggalkan semua kepentingan pribadi, kepentingan golongan, apalagi kepentingan politik praktis demi dan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami mohon izin, mohon maaf, mohon Bapak Ibu sekalian sama-sama berdiri untuk mengeluarkan gerakan pasar rakyat. Monggo Pak, berdiri semuanya. Kalau saya sampaikan Presiden Rakyat, mohon dijawab Prabowo Subianto. Kalau saya menyampaikan Gubernur Rakyat, mohon dijawab Andra Soni. Kalau saya menyampaikan Bupati Rakyat, mohon dijawab Ibu Ratu. Bapak Ibu sekalian, ini penting dan saya berharap ini sampai ke telinganya Gubernur Banten Bapak Andra Soni, sehingga pencanangan gerakan pasar rakyat segera hadir di Provinsi Banten. Pasar rakyat, pasar rakyat, pasar rakyat, Presiden rakyat, Presiden rakyat, Gubernur rakyat, Gubernur rakyat, Bupati rakyat, Bupati rakyat, pemberdayaan, Yes. pemberdayaan, Yes. penggusuran, No. merdeka, Merdeka. merdeka, Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.